Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Laura, ayo sarapan dulu. Bunda, aku makannya popcorn aja ya. Lah, kok gitu? Memang popcorn itu kan dari jagung, ada karbohidratnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau makan nasi atau roti. Oke, Bunda. Masih ingatkah kamu bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti, pencernaan, dan absorpsi, penyerapan, kemudian defekasi, pengeluaran. Ibu, apa sih pencernaan itu? Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Nah, proses ini dinamakan dengan defekasi. Bagaimana sih Bu macam-macam pencernaan itu? Nah, pertanyaan bagus. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Mari kita pelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia, khususnya organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ utama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, ini merupakan bagian dari kelenjar pencernaan. Ada kelenjar ludah, kemudian hati, ada lambung, dan pankreas. Mari kita pelajari untuk saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama adalah mulut. Bagian-bagian dari mulut ada gigi dan lidah. Proses pencernaan yang terjadi adalah secara mekanik dan kimiawi. Terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Ini adalah gambar bagian-bagian dari lidah yang berfungsi sebagai alat pengecap. Ada asin, manis, pahit, dan asam. Selanjutnya adalah kerongkongan. Panjangnya sekitar 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke lambung. Selanjutnya, lambung. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Terjadi pencernaan secara kimiawi di lambung. Enzim pencernaannya adalah ada asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin untuk menggumpalkan protein pada susu. Selanjutnya adalah usus halus. Terjadi pencernaan secara kimiawi.
terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari duodenum, usus tengah jejunum, dan usus penyerapan ileum. Enzim pencernaan berasal dari pankreas, antara lain tripsin mengubah protein menjadi pepton, amilase mengubah amilum menjadi glukosa, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian selanjutnya adalah usus besar. Terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau feses dan pembusukan sisa makanan. Terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Fungsi usus besar adalah untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan yang terakhir, makanan tersebut dibuang di anus. Kemudian selanjutnya adalah gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Nah, untuk mengukur kriteria indeks massa tubuh, lihat tabel berikut. Kemudian obesitas juga dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit, diantaranya adalah jantung, diabetes, dan osteoartritis. Selanjutnya adalah diare, yaitu penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entomobacoli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Selanjutnya adalah MAH atau gastritis, merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Selanjutnya adalah hepatitis, merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Selanjutnya adalah karies gigi. Area gigi yang rusak permanen dan berkembang menjadi lubang kecil. Penyebabnya antara lain bakteri, ngemil, menyesap minuman manis, dan kurangnya kebersihan gigi. Mungkin tidak ada gejala rongga yang tidak diobati dapat menyebabkan sakit gigi, infeksi, dan tanggalnya gigi. Penanganan berupa penggunaan fluorida, tambalan, dan crown. Kasus yang parah bisa memerlukan pengangkatan. Selanjutnya adalah konstipasi atau sembelit. Sembelit dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya meliputi kekurangan cairan, diet kurang serat, kurangnya aktivitas fisik, atau efek samping dari pengobatan. Berikut ini merupakan gejala kekurangan vitamin. Vitamin A, yaitu penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, rambut lotok. Vitamin B, penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Vitamin C, skorbut atau degenerasi kulit, gigi, pembuluh darah, sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Vitamin D, riket atau cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskular, dan ginjal. Vitamin E, degenerasi sistem saraf, dan vitamin K, kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Selanjutnya adalah gejala kekurangan mineral pada tubuh. Kalsium, keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Fosfor, lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Magnesium, gangguan sistem saraf. Natrium, kram otot, dan nafsu makan berkurang. Besi, anemia, dan kelainan kekebalan tubuh. Iodium, gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Dan seng, kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh.